Wong wilahe ngawit namastu nama sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora duwe apa-apa, sing duwe sakabehing donya jagat iki dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu hong. Kawan-kawan, kita akan langsung lanjut ke bab selanjutnya dari mendengar serat centini, yaitu belajar tafsir mimpi. Nah, langsung saja nggih. Perjalanan akhirnya dilanjutkan dengan menuruni lereng, menerabas rumput dan bebatuan. Ada semak-semak dibelah sama mereka. Lalu akhirnya ada jurang juga dilintasi sama mereka. Sampai berat sekali perjalanan, tapi akhirnya ya mereka menjalaninya dengan hati yang riang. Waktu sidik. Jarak yang ditempuh memang tak begitu jauh dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Tapi medan yang kurang bersahabat ini membuat perjalanan itu memakan waktu jadi lebih lama. Matahari itu sedang ada di puncak ubun-ubun ketika akhirnya kaki-kaki mereka menapak di tanah datar, di sabana. Terlepas dari kaki gunung, akhirnya mereka pun muncullah rasa gembira mereka. Dilampiaskanlah rasa gembira itu dengan beristirahat di bawah pohon tanjung rindang, sementara Buras sangat kehausan lalu berlari mencari air. Air jernih, terdengar akhirnya suara Buras dari kejauhan. Ayo kakang, kita mandi. Badanku sudah mulai gatal-gatal, katanya Rancang Kapti. Rancang Kapti mengajak kakaknya Jayeng Sari ke tempat Buras berada yang sudah nyebur duluan. Sang kakak bangkit lalu mengantar adiknya menuju tempat yang diinginkan. Dan memang di sana ada sebuah mata air, jernih sekali tanpa kotoran satupun. Dan di sekeliling kolam itu ada tumpukan bebatuan hitam. Meskipun tidak dipahat tapi tersusun sangat rapi. Di sisi mata air tumbuhlah pohon gayam besar yang sangat rindang, dan Buras itu memuaskan haus ngelaknya dia dengan meminum berteguk-teguk air yang ada di telaga. Tak lama kemudian gilirannya Rancang Kapti yang membersihkan badannya di sendang itu. Jayeng Sari dan Buras pun tak ketinggalan. Mereka menyeka badan hingga terasa sejuk. Dan untuk selanjutnya, ketiga pengelana itu duduk di atas gundukan pasir bersih di bawah pohon gayam di dekat sendang. Gandrik ladala. Ada suara yang mengagetkan. Tobil anak tokek, katanya Buras kaget. Dan tak kalah kaget dengan suara sebelumnya, seseorang memang baru saja datang. Laki-laki cukup muda dan tubuhnya kekar. Gue banget ini. Tak tampak kalau dia adalah orang jahat. Tapi kedatangannya yang tiba-tiba itu membuat Buras terperanjat dan kaget. Kisana, kata laki-lakinya yang tiba-tiba muncul itu, kalian jangan beristirahat di sini, bahaya. Loh, memangnya ada apa Ki, kata Buras ya. Ini adalah tempat mampirnya para penjahat, bajak laut dan pembuat onar. Lagi pula di sini banyak binatang buas. Ayo kita cepat pergi bersama dari sini. Saya juga mau ambil air saja, setelah itu langsung pulang. Jayeng resmi menjawab, terima kasih banyak paman. Paman telah menyelamatkan kami. Jayeng Sari maksudnya. Buras tampak ketakutan sekali dan bergegas mereka meninggalkan tempat itu. Laki-laki itu ternyata adalah seorang nelayan yang kehabisan air minum dan terpaksa mengambil air minum di tempat itu. Mari kita lewat jalan ini,
katanya pria itu sambil dia terus berjalan menunjukkan jalan. Akhirnya 3 pengelana itu berjalan mengikuti sang nelayan dan tampak ada tapak-tapak kaki harimau di sepanjang jalanan tanah, dan Buras pun akhirnya jadi semakin merinding. Rancakapti ya bertanya polos saja, "Kakang, ini apa tapaknya kucing toh? Tapi kok besar sekali?" "Loh, ini bukan tapak kucing ini tapak harimau." Perjalanan ini memang mendebarkannya hati Buras dan juga nelayan itu. Tapi ya buat Jayeng Sari, ia sudah memasrahkan hidup dan matinya hanya kepada Hyang Jagat Nata. Jadi ketika dia sudah memasrahkan hidup dan matinya, tak ada kalut lagi dalam dirinya. Tapi ya ia memang harus mengikuti langkah cepat nelayan itu. Beberapa lama kemudian, mereka berempat berhasil meninggalkan hutan dan menemukan ladang dan sawah yang luas. Lega kan hatinya, lepas dari bahaya dan ancaman yang datang dari perasaan mereka sendiri. "Aduh, syukur alhamdulillah," katanya Buras. Hamparan sawah menghijau, ladang jagung, palawija, dan semua tampak asri berseri. Bayangan ketakutan yang akhirnya menguasai benak mereka tadi akhirnya pulih. Ada got-got dan selokan-selokan kecil mengalir tanpa putus mengairi tanaman padi di sekelilingnya, dan beberapa petani tampak sibuk dengan cangkulnya. Semua terjabar di hadapan mereka berempat. "Kita sudah sampai Banyuwangi Kisana," kata nelayan. "Banyuwangi? Wih, berarti kita sudah sampai tujuan." Buras akhirnya kan melonjak kegirangan, seperti anak kecil yang baru dapat mainan gitu. Akhirnya sampai juga. "Ya Banyuwangi itu besar. Memangnya kalian mau kemana atau Kisana?" Jayeng Sari akhirnya menjawab, "Kami hanya mau melihat kota-kota ini saja, Ki." "Oh ya sudah, kalian tinggal mengikuti jalanan ini, nanti akan juga sampai ke tengah kota. Saya mau kembali ke perahu. Semoga perjalanan kalian lancar." Laki-laki itu pergi menempuh jalan yang berbeda, menuju pantai di mana ia menambatkan perahunya. Sementara Jayeng Sari, Rancakapti, dan Buras menelusuri jalanan dan rerindangan pohon sampai akhirnya mereka melihat rumput-rumput kolonjono di sepanjang jalan. Wah, itu menambah suasana tentram. Akhirnya sudah sampai juga di Banyuwangi gitu, batinnya mereka. Binatang-binatang peliharaan di sekitar perjalanan mereka itu dibiarkan lepas, menandakan daerahnya ini aman dan terbebas dari para pencuri. Dan ketika malam hari tiba, pintu-pintu depan pun tidak mau ditutup. Para musafir ini menginap di sebuah kampung, menikmati suasana hangat dan ramah dari penduduk setempat. Dan esok harinya, perjalanan dilanjutkan. Benar saja kata nelayan itu, ternyata jalan yang mereka lewati itu memang terhubung langsung dengan pusat kota. Menjelang siang mereka bertiga sudah berada di tengah keramaian. Sebuah pohon asam yang besar dan rindang tegak berdiri di pinggir jalan, dan di bawahnya itu ada sebuah balai-balai bambu dan boleh dipakai siapa saja yang memang kelelahan dalam perjalanan untuk beristirahat. "Yuk kita istirahat di sini dulu Kakang," katanya Rancakapti. Jayeng Sari mengangguk, dan mereka akhirnya berdua minggir menuju balai itu untuk sekedar istirahat. Tapi Buras malah pergi. "Ndoro, ya Buras, aku tak tumbas telo sih. Saya mau beli tela dulu." "Oh, ya sudah." Dan tak jauh dari pohon asam itu memang ada seorang yang sedang menjual ubi rebus atau ketela.
Buras merogoh 2 keping uang tembaga di sakunya pas untuk mendapatkan 2 buah ubi yang besar. Nindoro, ubinya silahkan dimakan. Rancang Kapti berkata, "Lah Buras, uangmu masih ada tidak? Kalau masih, aku mau dong dibelikan jagung bakar di pasar sana." Alah tuman, kata Buras batin. "Habis Ndoro, nih lihat nih, nggak ada." Blasting. Buras akhirnya sambil merogoh koceknya, tapi dia kaget, loh ternyata masih ada 2 keping uang tembaga di sana. Buras menggumam, lah tadi kan aku udah habis pakai untuk beli telo toh, lah kok masih ada lagi? Lah itu masih ada, ayo cepat belikan aku jagung bakar. Akhirnya Buras bergegas menuju pasar yang tak jauh dari mereka duduk. Di hadapan penjual jagung, Buras menyodorkan 2 keping uang tembaga itu. Mendapatkan 2 bonggol jagung bakar, lalu dirogohnya lagi dari sakunya. Weh, ternyata masih ada uang di sana. Buras pun kembali dengan membawa 12 bonggol jagung bakar kesukaan Niken Ayu. 2 uang tembaga sama dengan 12 bonggol jagung bakar. Jadi dikalikan aja kira-kira jagung bakar itu 12 kali berapa harganya sekarang jagung bakar itu sama dengan 2 keping uang tembaga. Ini Ndoro Ayu, saya belikan 12. Loh, banyak banget toh Buras, uangmu masih ada ndak? Tanya Niken Rancang Kapti. Ya nggak tahu ya, ini coba tak rogoh dulu. Setelah akhirnya Buras merogoh koceknya atau sakunya, ternyata masih ada lagi 2 keping tembaga. Di situ ia sadar dan akhirnya ia menyesal telah berlaku tidak sopan di hadapan resi wanita yang kala kemarin ia temui. Ternyata kata-katanya memang benar. Uang 2 gobok ini memang bukan uang sembarangan. Roro Suci memang sakti. Akhirnya Buras batin, aduh kualat aku. Cukup lama akhirnya ketiga pengembara ini berada di pasar. Setelah puas menikmati keramaian, mereka akhirnya berjalan ke arah selatan. Sore hari mereka melihat anak-anak penggembala membawa ternak menuju kandang sampai di desa Ngelicin di puncak Gunung Ijen. Wah, senang hati mereka. Dan pemandangan dari desa itu memang sangat indah. Genangan air laut tampak dari kejauhan. Dusun dan lahan persawahan membentang di sepanjang mata memandang. Selat Bali juga bisa dilihat, lengkap dengan perahu-perahu yang sedang berlabuh di sana. Juga laut selatan yang seakan tidak ada batasnya itu. Sampai mereka juga bisa melihat jajaran gunung di daratan Bali. Karena kala itu terang dan jadi jelas terlihat gunung-gunungnya. Sementara ketika mereka menengok di sebelah barat, gugusan Gunung Banyuwangi tegak menantang. Dan itu akan menyenangkan bagi orang yang pertama kali datang melihatnya. Saat itu, meskipun waktu masih jauh dari maghrib, namun gunung itu telah menelan matahari hingga ke dasar Benaman. Malamnya akan diganti oleh nyala bulan purnama yang membawa hawa kesejukan. Jayeng Sari, Rancang Kapti, dan Buras luar biasa terpukau oleh keindahan panorama indah di bumi semenanjung timur Jawa ini. Mereka akhirnya jadi malas untuk bermalam di rumah penduduk. Terlalu menikmati suasana malam eman-eman kalau misalnya mereka tidak menghabiskan malam di Gunung Ijen. Semalam suntuk mereka tidak tidur. Sampai akhirnya tak terasa suara kokok ayam membuyarkan kekusukan mereka dalam menghayati buah karya agung Sang Hyang Nata. Pagi-pagi manakala sinar mentari belum sempat menghangatkan bumi,
Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan mereka dan tibalah mereka di Candi Selo Cendani. Di bawah naungan pohon Nagasari di dekat Candi Selo Cendani, mereka duduk-duduk ngelemesin badan. Buras akhirnya membuka makanan yang mereka beli di perkampungan sebelumnya, dan uang tembaga 2 keping itu memang bernilai berkeping-keping emas karena tidak pernah berkurang meskipun dipakai berulang-ulang. Sembari menikmati makanan, mereka menikmati bangunan batu putih di hadapan mereka. Rancang Kapti bertanya kepada kakaknya, "Kakang, itu candi apa toh? Kok warnanya putih?" "Oh, itu candi dibuat dari batu cendani, dari batu putih ini nih. Saya juga baru tahu kalau ada candi putih di sini. Bentuknya bagus dan ukirannya rumit sekali. Nampaknya ini adalah peninggalan seorang raja." Pembicaraan mereka akhirnya terhenti sejenak dan ada seseorang yang datang. Laki-laki tua dengan rambut yang putih licin. Dia berkumis panjang, alisnya putih dan juga jenggotnya putih. Kulit tubuhnya itu hitam tapi kilap, dan ia hanya memakai cawat dari kain putih. Pria tua ini berjalan menunduk seperti ayam yang baru bertelur saja. Berjalanlah ia mendekat, lalu duduk di dekat Jayang Sari yang juga ikut duduk bersila seperti yang dilakukan oleh pemuda itu. "Nama saya Menak Luhung, Nak," kata laki-laki tua itu memperkenalkan diri. "Saya adalah juru kunci candi ini, dan saya mengucapkan selamat datang atas kedatangan kalian. Kalau boleh tahu, kalian ini siapa dan datang dari manakah?" "Nama saya Jayang Sari, Ki. Ini adik perempuan saya, namanya Rancang Kapti." "Saya Buras, Ki," sang abdi menyaut. Duduk berdesakan akhirnya di dekat tuannya mereka berdua, karena ya panik-panik khawatir takut separuh-separuh. Laki-laki tua itu akhirnya berkata lagi, "Kalian kesini untuk tirakat atau sekedar melihat-lihat candi ini?" "Oh, kami hanya sekedar lewat, Ki. Kebetulan melihat candi ini bagus sekali, jadi kami sekalian mampir." "Oh," akhirnya kakeknya menjawab, "candi ini memang ada ceritanya. Pada zaman dulu, zaman Mojopahit, candi ini termasuk cepuri kerajaan Blambangan. Yang menjadi raja waktu itu adalah Prabu Minakjinggo atau Prabu Robismo, dan beliau memiliki senjata pusaka bernama dan berupa Godo Wesi Kuning. Mampuh senjata itu. Siapapun tak akan mampu menahan gempuran Godo itu. Dan adapun candi ini adalah tempat semedi Prabu Menakjinggo. Namanya Candi Macan Putih. Kalau mau melihat-lihat, mari saya temani." Menak Luhung akhirnya mengantar 3 tamunya mengelilingi candi, melihat semua yang ada di sana, dan Jayang Sari tambah terkagum melihat taman yang luas, rata dan sangat subur. "Sejak zaman dulu, Nak, daerah ini memang subur," katanya Menak Luhung. "Banyak sekali para nahkoda yang singgah bahkan menginap di perkampungan. Lah, bahkan ada juga seorang nahkoda yang sedang menginap ini sekarang di rumah saya. Baru saja berlayar dari Bali. Dia berasal dari Pekalongan, namanya adalah Ki Hartati. Nah, kalau kalian gak keberatan, kalian singgah saja di rumah saya." Oh, seketika Jayang Sari teringat pada pesannya Syekh Wahdat kan, tentang nahkoda dari Pekalongan yang akan mengajaknya pergi ke sana. Ya akhirnya semangat. "Oh iya ya. Ya sudah, Ki,
Saya mau ikut Ki Menak Luhung kalau diperbolehkan, lalu mengiyakan. Menak Luhung akhirnya gak kalah gembira. Ternyata ajakannya di gayung bersambut diterima. Ia akhirnya membawa ketiganya ke rumah, dan di sana sudah ada laki-laki setengah baya mendekati tua yang sedang duduk di beranda. Sesampai di hadapannya, Ki Menak Luhung berkata, "Dimas Hartati, saya membawa 3 tamu. Pemuda ini namanya Jayeng Sari, dan ini adalah adiknya Rancang Kapti. Kasihan mereka telah berjalan jauh tanpa tujuan demi mencari saudara yang hilang." Si Buras menyeletuk, "Ya betul, itu betul." Laki-laki bernama Ki Hartati itu seketika murung. Tampak ada raut haru di wajahnya. Bahkan kedua matanya itu mendadak sembab. Dengan tersendat ia berkata, "Aduh anak-anakku, kemarilah, duduklah dekatku sini." Jayeng Sari dan Rancang Kapti mendekat. "Maklumilah, aku yang tidak bisa berbahasa halus di hadapan kalian," katanya Ki Hartati. "Dan aku tak perlu berbahasa halus di hadapan kalian lantaran kalian berdua telah aku anggap sebagai anakku. Sampai saat ini aku memang belum dikaruniai anak. Sebelumnya dan sebenarnya dalam hatiku ada kesedihan dengan keadaan ini. Padahal saat ini usiaku sudah sangat lanjut. Istriku juga sudah tidak datang bulan. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak? Aku sangat mendambakan anak, sampai-sampai tadi malam aku bermimpi mendapatkan anak ayam jantan yang sudah cukup besar dan betina yang masih kecil. Lantas 2 ayam muda itu aku bawa pulang ke Pekalongan. Aku pelihara. Selanjutnya dalam mimpiku itu, ayam-ayam kecil itu bisa mengangkat derajatku dan mendatangkan rezeki yang banyak dan berlimpah. Itulah mimpiku semalam." Lantas aku terbangun dan tak bisa tidur lagi lantaran memikirkan apa kira-kira makna mimpi itu. Lah kalian berdua saat ini datang ke sini, apakah mungkin ini pertanda baik bagi mimpiku? Bagaimana menurutmu Ki Menak Luhung? Menak Luhung menjawab akhirnya, "Dimas Hartati, setauku makna tafsir mimpi itu ada 4 macam. Pertama, memiliki makna yang sesuai. Misalnya, mimpi melihat nyala api itu artinya akan diliputi kemarahan. Api bersesuaian makna dengan marah. Makna mimpi ini dialami oleh orang yang sedang sakit. Kedua, sebagai petunjuk. Misalnya mimpi berak. Nah, mimpi berak itu adalah petunjuk bahwa ia akan kehilangan sesuatu atau seseorang. Terlepasnya kotoran itu artinya kehilangan. Dan makna mimpi jenis ini biasanya dialami oleh orang yang memang lelah atau kecapean. Ketiga, bermakna kebalikannya. Misalnya bermimpi mendapat musibah. Itu justru kebalikannya, yakni akan mendapatkan anugerah kebahagiaan. Makna mimpi ini terjadi pada orang yang sehat, yang tidak lelah atau pas tidak sedang dirundung sedih. Keempat, bermakna isyarat. Misalnya mimpi rumahnya roboh lalu kehilangan salah seorang anggota keluarganya. Peristiwa rumah roboh ini cuma sekedar isyarat saja, yakni akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Nah, makna mimpi jenis ini dialami oleh orang-orang yang sedang menjalani laku prihatin. Dimas Hartati, mimpi yang kamu alami tadi malam itu termasuk dalam jenis keempat.
yakni mimpinya orang yang sedang melakukan laku prihatin. Kamu sedih lantaran sudah lama sekali belum dikaruniai anak. Kemudian kamu bersungguh-sungguh meminta kepada Hyang Manon, bahkan mungkin kamu telah melakukan laku-laku tertentu. Ayo, benar kan? Hingga akhirnya muncullah mimpi yang kamu alami semalam. Jadi mimpimu itu isyarat. Menemukan anak ayam jantan dan betina adalah syarat bahwa kamu akan mendapatkan anak pungut laki-laki dan perempuan. Buras tuh dari kejauhan celingak-celinguk sambil mungkin berkata dalam hati dia, aku ki nasibku piye iki kok meng loro pitike ayame. Ki Hartati sangat gembira gitu, mendengar penjelasan dari Minak Luhung. Seketika itu dia merangkul Jayeng Sari dan Rancang Kapti. Anak-anakku, apakah kalian mau aku ambil sebagai anak? Keduanya mengangguk, senang sekali. Baiklah, lanjutnya Ki Hartati, akan kubawa pulang kalian ke Pakalongan, dan kelak jika aku mati, maka seluruh harta kekayaanku yang akan aku berikan kepada kalian berdua. Demi Hyang Agung dan Kanjeng Nabi, ku minta kalian tidak menolak keinginanku ini. Jayeng Sari sudah mengetahui akan terjadi peristiwa ini jauh-jauh hari, kalau kita ingat pas masih di Argopuro. Maka ia pun dengan hati mantap mengangguk. Ia merasa sudah kenal lama dengan Ki Hartati, ayah angkatnya. Dan pemuda ini juga bersyukur sambil berkata, duhai Papa, hamba dan adik perempuan hamba secara singkat berikrar bahwa kami bersedia menjadi putra-putri Paduka. Secara tulus kami mengakui Paduka sebagai Romo kami hingga akhir hayat. Jika memang Romo hendak mengajak kami ke Pekalongan, kami berdua dengan senang hati akan mengikutinya. Tak usah ragu untuk memerintah kami jika memang Romo memiliki kehendak. Jangankan hanya sakit, berhadapan dengan mati pun kami akan melaksanakan perintah Romo. Tambah tak terkira perasaan bahagia di hatinya Ki Hartati Nahkoda itu kan. Dia peluk lagi kedua anak angkatnya itu erat-erat dan seakan-akan tidak mau lepas. Dan kini tanpa sadar air mata itu tidak sekedar hanya ngintip, tapi membasahi pipi yang mulai keriput ini. Anak-anakku, aku merasa menjadi orang yang sangat dikasihi Hyang. Dikasihi sekali dengan Hyang Agung di muka bumi ini. Aku hanya bisa memuji dan berhatur terima kasih kepada Gusti Pangeran atas karunia besar ini. Buras yang melihat itu, dia akhirnya batin. Mereka semua pelukan, lah aku piye? Akhirnya Buras sendakep dan memeluk dirinya sendiri. Malam hari, mereka berkumpul di ruang tengah, duduk melingkar saling menghadap. Jayeng Sari duduk di samping Ki Hartati, sementara Rancang Kapti menggelendot manja di pangkuan kakaknya. Mereka bercengkrama dalam suasana suka di sela gurau dan canda. Minak Luhung menyela, tertuju pada Ki Hartati. Adimas Hartati, sebenarnya masih ada ilmu tentang tafsir mimpi yang belum saya tuntaskan. Coba jabarkan kepadaku, Ki, pinta Ki Hartati. Begini, ada 4 jenis mimpi berdasarkan penafsirannya, yaitu mimpi Kawarsita, Kacokrobowo, Kadorodasih, dan Kadarsono. Dari keempat jenis mimpi itu yang paling bagus itu adalah Kawarsita. Ini adalah mimpi orang yang mendapat wangsit, yang dapat diuji kebenarannya. Misalnya,
Seseorang yang sedang menunggui orang sakit, tiba-tiba ia bermimpi agar si orang sakit itu minta diobati dengan sesuatu. Jika mimpi itu dilaksanakan, niscaya orang yang sakit itu akan sembuh. Lalu, mimpi Kacokrobowo. Ini adalah mimpi yang berasal dari kata-kata yang sering diucapkan sebelum tidur. Selanjutnya adalah mimpi Kadorodasih, yakni mimpi yang muncul karena angan-angan yang sering sekali dibayangkan saat terjaga. Misalnya, mimpi melihat permata yang bersinar, dan ketika bangun juga melihat permata yang bersinar. Yang terakhir adalah mimpi Kadarsono, yaitu mimpi yang ditiru. Misalnya, sebelum tidur seseorang mimpi melihat ular, dan dalam mimpinya ia melihat naga yang sangat besar. 4 macam mimpi ini tidak bisa diartikan dengan apa adanya, nak, tapi harus dihubungkan dengan bab musababnya sehingga saling menyatu dalam maknanya. Buras akhirnya menyela. Seperti dongengan di Andi Lumut ya, berarti ya. Pergi ke pasar membeli sapu tangan lalu tamat. Tak ada cerita lanjutan, Ki. Sebaiknya ceritanya disambung lagi biar gak ngantuk. Saya senang soalnya sama cerita itu. Minak Luhung tersenyum. Dasar kacung buras, sudah habis masih minta lagi. Kamu itu tapi lucu. Sudahlah, yuk. Kita ini waktunya istirahat, kita istirahat saja. Semua akhirnya melemaskan badan, mencari tempat yang lapang untuk menelentangkan badan. Mereka berbanjar-banjar di tikar, dan Jayeng Sari membujur di sampingnya Ki Hartati. Mereka belum tidur, dan Ki Hartati masih berkata, "Anakku, coba kamu katakan sejujurnya, siapakah jati dirimu sebenarnya? Orang tuamu siapa dan tujuanmu kemari ini untuk apa? Tak usah bermain rahasia denganku." Jayeng Sari pun merasa tak ada yang perlu ditutupi lagi. Akhirnya ia ceritakan semua kisah hidupnya semenjak kepergiannya dari Giri sampai pengalaman selama di perjalanan. Dari awal sampai akhir secara rinci dia utarakan, sambil menahan air mata yang mulai membasahi matanya yang sembab. Ki Hartati sebagai pendengar pun tak kalah haru. Ia pun menjadi semakin bersyukur mendapat anugerah luar biasa ini. Bisa menjadi ayah angkat bagi putra seorang sunan yang terkemuka di bumi Jawa. Sungguh suatu keberuntungan besar baginya. Pagi pun menjelang. Ki Minak Luhung telah menyediakan hidangan sarapan dan kopi yang disuguhkan panas-panas, dan katanya, "Dimas Hartati, ayo kita nikmati sarapan dan ajak juga itu 2 putra putrimu dan juga si Buras." Ki Hartati dan 2 anak angkatnya merasa tersanjung. Mereka makan jamuan dengan nikmat sekali, dan setelah selesai giliran Buras yang akhirnya menghabiskan. Saat matahari belum beranjak meninggi, Ki Hartati akhirnya berkata kepada tuan rumah, "Kang Mas Minak Luhung, saya sangat berterima kasih atas segala kebaikan. Karena Kang Mas juga saya akhirnya mendapatkan anugerah tak terhingga dari Hyang Agung. Lantaran mengikuti hati saja maka saya memilih singgah dan bermalam di sini. Dan ternyata hati tak pernah memang berdusta. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Kang Mas. Semoga semua kebaikan Kang Mas Minak Luhung mendapatkan balasan yang sepadang dari Gusti Pangeran. Saya hendak memohon pamit untuk pulang kembali ke Pakalongan. Akan saya ajak 2 putra putri terkasih saya ini dan juga Buras." Ki Minak Luhung mengangguk, "Dan saya ini hanya sekedar perantara saja, Dimas. Segalanya itu sudah diatur oleh Sang Hyang Agung. Kalau memang Dimas berniat pulang, sumonggo saya hanya bisa mengantarkan
jenengan bersama doa semoga selamat sampai perjalanan. Memang begitulah seharusnya rasa senang ini harus dibagi dengan istri Dimas di rumah sana. Ki Hartati tertawa lebar. Ya memang begitulah Kang Mas. Keinginan untuk pulang itu memang sudah begitu mendesak-desak. Ingin segera saja mewartakan gembira yang ada di rumah kepada yang ada di rumah. Dan ingin rasanya segera sampai di rumah. Saya akan berhenti berlayar menikmati sisa hidup dalam keadaan yang tenang sekarang. Sudahlah Kang Mas, terlalu lama ini dipanjang-panjangkan, saya mohon diri dulu. Mereka berdua berjabat tangan, dua putra angkat pun tak ketinggalan diikuti Buras yang akhirnya selamat. Dalam hati, untung aku ora ditinggal. Diikuti Buras yang akhirnya juga berlayar menuju Pekalongan. Beberapa ABK anak buah kapal juga sudah melambai menegaskan kesiapan mereka untuk melakukan perjalanan jauh menyusur pantai timur dan utara Jawa. Layar telah terkembang. Tanda kapal siap menuju Pekalongan meninggalkan bumi Blambangan. Ki Minakluhung mengantar para tamunya sampai ke pelabuhan dan Ki Hartati sendiri memberikan kenang-kenangan kepada Minakluhung berupa barang, uang, dan aneka jenis kain yang tak terhitung banyaknya. Itu hanya sekedar ucapan terima kasih dan tanda kasih sayang persaudaraan. Baik, sudah selesai. Sementara masih ada banyak. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sekarang sudah di Banyuwangi, nanti kita akan jalan-jalan ke Pekalongan. Matur nuwun semua sedulur yang sudah subscribe, yang sudah memberikan like-nya dan juga sudah komen. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat, semoga kita semua selalu selamat dan selalu beroleh apapun yang terbaik. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.